Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, yang penuh kuasa, Tuhan dan Allah kami, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami di sepanjang hari ini. Kekuatan dan kuasa-Mu yang memampukan kami. Kembali saat ini kami rindu mendengar suara firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 37 ayat 7-8. Tertulis demikian: Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap malam menjelang tidur, jangan membawa kemarahan. Kemarahan atau panas hati atau yang semacamnya bukan hanya melawan kehendak Tuhan, tapi juga membawa dampak yang buruk bagi diri kita sendiri. Kita harus membereskan terlebih dulu semua perasaan yang tidak baik, agar dapat tidur dengan nyenyak. Tanpa pemberesan, tidur kita akan terganggu dan kita akan menjadi semakin bertindak tidak baik di hari yang selanjutnya karena dipengaruhi oleh pikiran marah yang tidak dibereskan. Kita perhatikan dalam Mazmur 37 ayat 7-8 ini. Di situ dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Situasi kehidupan ini mungkin kelihatannya tidak fair, tidak adil, dan kita beralasan bahwa kita pantas marah. Kita berargumen mengapa tidak boleh marah. Kita merasa keadaan tidak berpihak pada kita. Bahkan kita menuduh Tuhan tidak berpihak kepada kita. Kemarahan dalam ayat ini bukan soal orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Kalau orang berbuat salah pada kita, kita tentu akan marah dan kesal. Tapi kemarahan dan kekesalan di sini, atau kebencian yang disebut dalam ayat ini berbeda. Ini berbicara tentang kemarahan pada orang yang kita pandang berdosa, yang kita anggap hidupnya tidak benar. Kemarahan dalam ayat ini juga berhubungan dengan iri hati, kecemburuan, perasaan dengki terhadap sesama. Kita ingat teguran yang sama berkaitan dengan panas hati, ditujukan Tuhan kepada Kain yang merasa kesal, merasa marah terhadap adiknya Habel, yang persembahannya diterima oleh Tuhan. Kemarahan semacam ini, saudara, tidak akan membawa kita pada kebaikan, tapi justru akan membawa kita kepada kejahatan. Dan itu sebabnya Tuhan mau kita membereskan kemarahan semacam ini. Jangan biarkan ada perasaan kesal, benci, dengki, iri hati, panas hati semacam ini yang membuat kita terus dikuasai dengan kemarahan. Dalam Efesus 4 ayat 26, di situ dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jelas di sini dikatakan, jangan kita bawa amarah. Sebelum matahari terbenam, kita harus membereskan diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarkanlah orang lain berhasil menurut cara mereka. Yang penting kita berfokus untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Mencari penghasilan yang baik, melakukan pekerjaan yang berkenan, tanpa memperdayai atau merugikan orang lain. Jangan iri hati dengan orang lain. Tinggalkan semua
panas hati. Karena panas hati sebenarnya adalah bentuk ketidakpercayaan pada Tuhan dan sekaligus pemberontakan terhadap kehendak-Nya. Mari bereskan hati kita. Kalau ada panas hati saat ini karena iri terhadap keberhasilan orang lain. Mengapa dia berhasil, saya tidak? Mengapa orang yang hidupnya menjauh dari Tuhan berhasil dan saya tidak? Singkirkan semua panas hati itu, karena hal-hal ini membawa pada kejahatan. Sebelum tidur malam ini, saudara, bersihkan hati kita, agar tidak ada kebencian, dengki, kekesalan, dan semacamnya. Tidak usah melihat orang lain, tidak usah membanding-bandingkan. Berdiam dirilah, dan nantikanlah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Berkat Tuhan melimpah atas saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu mengajar kami untuk membereskan hati kami, supaya hati kami bersih dari segala perasaan marah, kebencian, kedengkian, iri hati, panas hati, dan segala hal semacamnya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami membiarkan panas hati menguasai hidup kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk hidup seturut kehendak-Mu, untuk memiliki hati yang bersih dan berkenan kepada Tuhan. Di sepanjang malam ini kami mohon berkat perlindungan-Mu dalam tidur kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kembali kami berdoa, membawa setiap pergumulan dan persoalan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan menjamah, melawat, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan Tuhan, ada jawaban yang ajaib yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dan curahkanlah roh-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Berkat-Mu atas kami gereja-Mu, dan atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.